Selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa udah tidur cukup lama, tapi pas bangun kok ya masih capek? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng rahasia di balik tidur yang bener-bener bikin segar. Kuncinya itu ada di kebiasaan-kebiasaan simple sebelum tidur yang ternyata dampaknya luar biasa. Coba deh bayangin, Anda udah di kasur, badan rasanya remuk, capek banget, tapi pikiran malah lari maraton. Mikirin kerjaan lah, ngulang obrolan tadi siang, atau nyusun daftar tugas buat besok. Rasanya frustrasi banget kan? Tenang, Anda nggak sendirian. Dan hari ini kita akan cari tahu kenapa ini terjadi dan gimana cara menghentikannya. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari masalah dasarnya. Kenapa sih capek tapi nggak bisa tidur? Terus kita masuk ke dua biang keladi utamanya. Apa yang kita makan dan minum sama soal cahaya. Setelah itu kita belajar cara nenangin badan dan pikiran. Dan terakhir ada contekan simpel buat Anda praktekin langsung. Oke, bagian pertama. Banyak yang mikir tidur itu kayak matiin saklar lampu, klik, langsung gelap. Padahal, tidur itu lebih mirip kayak mendaratkan pesawat. Perlu persiapan, perlu pendekatan yang mulus, dan sangat-sangat dipengaruhi sama apa yang kita lakuin beberapa jam sebelum mendarat di kasur. Jadi, ini inti masalahnya. Tidur nyenyak itu bukan kebetulan. Sama sekali bukan. Itu adalah hasil dari sebuah persiapan yang kita sengaja lakukan. Pilihan-pilihan kecil kayak, ngeteh dulu deh, atau nanggung satu episode lagi, itu bisa jadi penentu kita bakal bangun seger atau malah bangun dengan perasaan kayak belum tidur sama sekali. Nah, sekarang kita pindah ke TKP pertama, dapur. Apa yang kita masukkan ke tubuh di malam hari itu bisa jadi sahabat terbaik atau justru musuh terburuk buat tidur kita. Yuk kita bedah satu persatu, mulai dari kopi sore sampai makanan penutup yang kelihatannya sepele itu. Ini dia nih, 4 tersangka utamanya. Pertama, stimulan. Ini udah jelas ya. Kedua, makanan berat yang bikin pencernaan kita lembur. Ketiga, yang manis-manis yang bikin gula darah kita naik turun gak karuan. Dan terakhir, alkohol. Banyak yang kira alkohol bikin ngantuk, padahal sebenarnya dia itu merusak kualitas tidur kita. Oke, sebelum kita ngomongin kopi, kita kenalan dulu nih sama yang namanya adenosin. Gampangnya gini, anggap aja adenosin ini meteran ngantuk di otak kita. Makin lama kita melek, makin penuh meteran ini. Nah, rasa kantuk yang kita rasain itu ya sinyal dari adenosin yang bilang, "Wey, udah waktunya istirahat." Disinilah kafein masuk sebagai penipu ulung. Struktur kafein itu mirip banget sama adenosin. Jadi, dia bisa nyelak dan duduk di kursinya adenosin di otak kita. Akibatnya, otak kita jadi nggak dapat sinyal ngantuk, meskipun meterannya udah penuh dan badan kita sebenarnya udah teriak minta istirahat. Makanya efek kafein bisa tahan berjam-jam. Lanjut ke makanan. Makan pizza atau seblak pedas sebelum tidur itu ibaratnya nyuruh sistem pencernaan kita buat kerja rodi. Suhu tubuh jadi naik, bisa bikin mules, pokoknya semua sinyal aktif malah nyala. Coba bandingin sama camilan ringan kayak buah atau yogurt. Nah, yang ini gampang dicerna dan gak akan ganggu proses istirahat tubuh. Coba deh ingat angka ajaib ini, 3 jam. Penting banget untuk kasih jeda minimal 3 jam antara makan malam besar sama waktu tidur. Ini ngasih waktu buat pencernaan kita menyelesaikan tugas utamanya. Jadi, pas kita tidur, seluruh tubuh bisa fokus ke mode istirahat dan perbaikan, bukan lagi sibuk mencerna makanan. Oke, urusan dapur selesai, kita pindah ke musuh tidur nomor 2 yang sering banget kita anggap remeh. Cahaya. Percaya atau enggak, otak kita itu masih pakai software zaman purba yang sensitif banget sama gelap dan terang. Nah, di dunia modern yang terang benderang 24 jam ini jadi masalah besar. Kenalan lagi yuk sama melatonin, si hormon kegelapan. Anggap aja dia ini sutradaranya tidur. Begitu lingkungan jadi gelap, dia langsung keluar dan kasih komando ke seluruh tubuh. Oke semuanya, saatnya melambat, siap-siap istirahat. Tanpa si sutradara ini, pertunjukan tidur kita nggak bakal mulai. Dan inilah masalah utamanya. Cahaya biru dari layar HP, laptop, TV, itu kayak kryptonite buat melatonin. Otak kita salah sangka, ngirain cahaya biru itu sinyal siang hari. Akibatnya, produksi melatonin langsung di-stop. Padahal jam udah nunjukin tengah malam, tapi otak kita ngerasa masih sore. Ya jelas jadi susah tidur. Terus solusinya gimana? Gampang. Kita ciptakan aja matahari terbenam versi digital. 1 jam sebelum tidur, udah stop main HP, stop nonton. Anggap 1 jam terakhir itu zona bebas layar. Redupkan juga lampu kamar. Ini sinyal paling kuat yang bisa kita kasih ke otak buat bilang, oke, sekarang waktunya produksi melatonin. Oke, faktor luar udah kita beresin, makanan dan cahaya.
Sekarang kita masuk ke pertarungan di dalam diri kita sendiri yang seringkali justru paling berat. Menenangin tubuh yang gelisah dan pikiran yang nggak bisa diam. Stres dan overthinking itu bensinnya insomnia. Bawa daftar kekhawatiran ke kasur itu sama aja kayak nyoba tidur di tengah konser dangdut. Coba deh satu trik simpel, brain dump. Sebelum tidur, ambil buku catatan, tulis semua yang ada di kepala. Pokoknya keluarin semua dari otak, pindahin ke kertas. Ini berlaku juga buat aktivitas fisik. Olahraga berat di malam hari itu menaikkan detak jantung, adrenalin, suhu tubuh, semua itu sinyal bangun buat badan. Sebaliknya, coba deh lakukan peregangan ringan atau beberapa gerakan yoga simpel. Aktivitas ini justru menenangkan sistem saraf, nurunin detak jantung, dan secara aktif nyiapin tubuh buat istirahat. Oke, kita udah bahas banyak hal ya. Sekarang, biar nggak lupa, mari kita rangkum semuanya jadi satu daftar periksa yang super simpel. Bisa Anda tempel di kulkas atau jadiin pengingat di HP. Ini dia rangkumannya. Tapi jangan langsung pusing ngeliat daftarnya, nggak perlu lakuin semuanya sekaligus. Kuncinya itu perubahan kecil tapi konsisten. Coba deh, pilih satu atau dua hal dari sini buat dicoba malam ini. Mungkin cuma dengan jauhin HP 30 menit lebih awal dari biasanya. Itu aja udah sebuah kemajuan besar. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar, pertanyaan terakhir dari saya, apa satu hal kecil yang mau Anda coba ubah malam ini? Bukan besok, bukan lusa, tapi malam ini juga. Karena komitmen kecil itulah awal dari tidur yang jauh lebih nyenyak dan hari esok yang lebih bertenaga. Terima kasih sudah menyimak dan selamat beristirahat.